Kalau Roy berani bilang 99,9%, berarti dia jago dong. Harus Roy, ngapain lu minta SP3 lu? Kemana-mana lagi. Bukan jagoan, ngomong lagi pakai dan salah jalan lagi. Dulu salah jalan ke Irwasum. Sekarang salah jalan lagi ke jaksa belum. Nah, ke polisi dulu. Langkah Rosuryo untuk minta menghentikan kasus ini di Kejati, ya, artinya sudah menandakan bahwa satu kaki sudah patah, ya, menandakan satu kaki sudah patah, berarti sudah tidak bisa berjalan lagi, pincang, ya, kan? Nah, kalau dua-duanya patah, berarti dia sudah selesai. Bagaimana kalau saya bilang saya nggak percaya Anda laki-laki? Bagaimana pembuktiannya? Kita ke samping sebentar, lihat burung gitu. Kalau saya tetap bilang tidak percaya saya, mungkin ini adalah hasil operasi, bagaimana? Nggak ada selesainya, terus kita masuk di situ, ya buat apa gitu? Kali ada suatu pemikiran dari penyidik kapan momen ini akan diumumkan, gitu. Karena yang saya dengar itu sebetulnya sudah P21, tapi kan dari pihak sana dikatakan belum. Lalu menurut Pak Ugro, harusnya kasus ini sudah dihentikan. Itu teori masa lalu itu udah nggak kepake. Oh, old school itu ya? Oh, masa lalu juga nggak apa-apa kan. Romantisme masa lalu kan. Untuk Refli dan kawan-kawan, ya, apa Roy Suryo mengajukan restorasi justice? Kan tidak. Yang kedua, dia masih berisi keras, tuduhannya benar, 99,9% palsu. Pertanyaan seriusnya, kalau sudah yakin 99,9% palsu, kenapa minta dihentikan? Itu nggak masuk akal. Jangan dihentikan, Roy. Jadi sangat memalukan secara sarjana hukum, kok salah analisis gitu loh, dan nggak mengerti item-item yang dimaksud. Sekalipun ada perkembangan baru dari KUHP yang baru, perkembangan tidak cuma 3 itu, yang ketiganya kan nebis in idem, ya. Bisa kadaluarsa, bisa sudah meninggal dan lain sebagainya. Ini kan enggak, masih pada hidup itu Roy Suryo sama Tifa itu. Berarti kalian tidak punya alat bukti yang kuat dan saksi-saksi bahwa itu palsu. Kalau ada, ya silakan terus ke pengadilan, jangan malah berhenti. Ini sudahlah, ini kesannya kalian penakut. Udahlah, kau bilang dulu saya pecundang, lu sekarang pecundang ini, ngapain minta-minta begitu? Ayo bertarung. Kalau Roy berani bilang 99,9%, berarti dia jago dong. Harus Roy, ngapain lu minta SP3 lu? Kemana-mana lagi. Ngomong lagi pakai dan salah jalan lagi. Dulu salah jalan ke Irwasum. Sekarang salah jalan lagi ke jaksa belum. Nah, ke polisi dulu. Mau RJ apa enggak? Saran saya jangan, ngapain kok RJ? Bukan jagoan. Langkah Rosuryo untuk minta menghentikan kasus ini di Kejati, ya, artinya sudah menandakan bahwa satu kaki sudah patah, ya, menandakan satu kaki sudah patah, berarti sudah tidak bisa berjalan lagi, pincang, ya, kan? Nah, kalau dua-duanya patah, berarti dia sudah selesai. Nah, jadi pakainya dari sini, kita melihat bahwa kan menandakan bahwa jejaknya Rizal akan diikuti, tapi sebetulnya sudah dikatakan terlambat karena proses ini sudah masuk di tahap mau P21, mungkin lagi bolak-balik nih P21. Nah, kenapa prosedur begitu? Seharusnya dia maju terus saja kalau dia yakin itu biasanya itu palsu, dengan tampil persidangan. Kan saya katakan, lakukan aja, nggak perlu dia cabut-cabut, nggak perlu dia ketakutan dengan status dia tersangka. Nah, berarti kalau dia takut dengan status tersangka, ada sesuatu hal yang kita anggap selama ini dia melakukan pembohongan publik. Bang, pantas dibawa ke DPR gak sih untuk Komisi 3 di rapat pas Liga Tegak ini, Bang? Karena dia memohon banget bisa digelar di Komisi 3, Bang. Pantas gak, Bang, kasus ini? Enggak, soalnya gini, DPR pun mau terima hal seperti itu bukan kapasitasnya. Dia kan diketawain oleh ya orang kita yang di luar daripada parlemen ya. Ini kata orang-orang politik juga, untuk apa itu diterima? Ya kan? Istilahnya ada laporan, itu paling contoh kecil lah, ada maling ayam, ya, gitu. Maling ayam itu ayam pun nggak tahu maling di mana, nggak tahu, nggak jelas, tiba-tiba diterima oleh DPR. Ya kan nggak lucu gitu, nggak logis, kecuali ya sifatnya konteksnya ya ada politiknya gitu ya. Artinya ada sesuatu yang dianggap yang berhubungan dengan HAM atau berhubungan dengan masalah ini. Ini kan persoalan ini kan kasus ini sudah melebar. Jadi sudah berapa tahun ya? 4 tahun berjalan.
Kalau DPR terima, seharusnya 4 tahun yang lalu dong sih yang harus diterima. Sekarang udah terlalu terlambat. Udah jalan 4 tahun. Oke. Pak Jokowi itu sekolah nggak di UGM? Apa urusannya dengan ijazah? Cuman orang terjebak dengan ijazah. Apa urusannya? Besok saya bakar ijazah saya juga bisa. Minta lagi. Tanya aja ke sekolah saya sekolah nggak di sana gitu. Kalau sekolah menyatakan iya betul dia di sini, mau pengadilan dari Amerika Serikat pun harus mengatakan itu betul. Karena sekolahnya menyatakan betul. Menjadi aneh bagi saya ketika ada ya Pak JK menyampaikan lihatkan saja. Apa yang mau dilihatkan, orang hak privat kok. Kita hormati keinginan Pak JK, tapi keinginan Pak Jokowi, saya bertemu langsung waktu itu, kalau diminta pengadilan saya perlihatkan. Ya sudah cukup. Atau kita bikin analogi begini. Bagaimana kalau saya bilang saya nggak percaya Anda laki-laki? Bagaimana pembuktiannya? Kita ke samping sebentar lihat burung gitu. Kalau saya tetap bilang tidak percaya saya, mungkin ini adalah hasil operasi, bagaimana? Nggak ada selesainya. Terus kita masuk di situ, ya buat apa gitu? Macam nggak ada pekerjaan lain gitu. Kan sudah dilihatkan di Polda, Bapak. Kan begitu? Bener analoginya ini. Tapi bener. Kan sudah dilihatkan di Polda. Harus begitu sih Bang ya. Kan sudah dilihatkan di Polda. Ini nggak percaya juga. Terus mau apa lagi? Iya. Ya yang penting Kalau katanya dengan kan melihat tunjukkan. Sudah ditunjukkan. Oh Pak JK kurang update di situ kali. Banyak sekali yang kurang update atau pura-pura nggak update supaya dapat panggung tadi. Ini ya repot kita. Isunya yang saya udah dengar, isunya sepertinya sudah P21. Tapi dari kubu sana masih tetap menolak, belum ada P21 karena memang begini. Kalau kita melihat pada parameter kerja penyidik ya atau katakanlah dalam hal ini penuntutan, begitu P21 itu diumumkan. Cuman kan saya tahu kasus ini muatan politiknya besar. Terus kemudian juga kepentingan orang banyaknya juga besar. Terus kepentingan nanti tarik menariknya ini juga besar. Barangkali ada suatu pemikiran dari penyidik kapan momen ini akan diumumkan. Gitu. Karena yang saya dengar itu sebetulnya sudah P21. Tapi kan dari pihak sana dikatakan belum. Cuma saya juga nggak berani mengatakan memang sudah P21. Belum berani. Karena kan kewenangan menyatakan P21 itu ada di tangan penyidik ya atau di tangan kejaksaan. Nah, terkait menyangkut masalah berkaitan masalah ya hentikan aja dong dan lain sebagainya. Gini. Ini tadi saya udah katakan ini ruangnya atau ini ada di wilayah kerja hukum pidana. Ya, kalau ada di wilayah kerja hukum pidana, berarti perkara yang namanya harus diselesaikan, dihentikan. Itu bukan berarti kemudian Pak Jokowi mencabut, kemudian itu selesai. Enggak juga di dalam kasus ini. Gitu kan, kalau nanti Pak Jokowi mencabut ini misalnya, ya, karena sikap empatinya kepada orang-orang banyak, ya, kemudian dicabut, banyaknya yang kecewa. Bahkan mungkin banyak orang yang sangat kecewa. Bahkan juga nanti Pak Jokowi dituduh. Pak Jokowi takut tuh. Kalau diajukan ke persidangan, jangan-jangan memang ijazahnya palsu. Dan ini nanti akan menjadi narasi mereka gitu loh. Akan menjadi kilas balik untuk menyerang Pak Jokowi lagi. Jadi ini jebakan Batman juga ini Pak ya. Jebakan Batman lagi. Ini jangan dianggap main sirkus nih, ya kan? Begitu selesai loncat-loncat, yang terbang-terbangan, terus selesai gitu, nggak bisa. Ini harus ada jenjang berikutnya. Begitu selesai di sini harus langsung ke kejaksaan. Kejaksaan kemudian dilakukan pelimpahan berkas untuk disidangkan. Alurnya seperti itu dan harus ada putusan. Jadi nggak bisa kemudian dihentikan aja karena ini kan kepentingannya orang banyak dan lain sebagainya. Orang banyak yang mana? Kalau saya melihat nggak ada orang banyak di dalam persoalan ini. Cuman yang punya kepentingan bagaimana meminta ini dihentikan. Cuma mungkin 10 sampai 15 orang barangkali gitu kan. Ya, Roy Suryo, Tipah, pengacaranya mungkin Pak JK. Kan gitu kan. Dan orang-orang yang di belakangnya itu. Mereka nggak mau RJ gitu. Jadi pengen menghentikan tanpa RJ gitu. Jadi ini sebetulnya apa iya sih dia nggak mau RJ. Barangkali mungkin kan sebetulnya pintu masuk RJ-nya itu yang nggak ada. Gitu kan? Iya dong. Ya. Saya yakin kalau Pak Jokowi ngomong ya siapa aja yang mau datang ke sini silakan. Saya terima.
Saya yakin kok Roy Suryo itu naik pesawat jet paling cepat ke Solo gitu loh. Yang Tifa bisa juga 2 ya? menit selesai Betul, sampai betul, di sana betul. gitu Ya, kan. ya, Roy dan Tifa langsung Iya. gercep Tapi ke kan Solo. memang Pak Jokowi kan udah bilang di depan saya, di depan semua relawan, termasuk juga kemarin di depan kuasa hukumnya kan, bahwa Pak Jokowi tidak mau perkara ini berhenti. Pak Jokowi nggak memberikan pintu untuk Iya, Roy iya, Suryo iya, terutama lah. Iya, iya. Ya, saya pastikan 1000%, 1.000.000% ya RJ untuk Roy Suryo no. Dan Tifa juga kan sekarang juga udah mulai nggak seaktif dulu Ya. gitu ya. Ya. Tapi Roy Suryo itu yang paling Mungkin diam-diam ada di Solo terus kali. Kapan Pak Jokowi kasih pintu masuk gitu kan? Ya. Pak Ugro itu bawa apa RJ Rismon ini sebenarnya membingungkan karena Itu bagi Pak Ugro, ya kan bagi kita kan nggak membingungkan. Biasa-bisa aja tuh RJ begitu. Karena kita punya pendapat sendiri, Pak Ugro pendapat sendiri kan. Kalau bagi dia membingungkan, ya jangan bawa-bawa banyak orang supaya jadi bingung. Jadi dia bingung sendiri aja nggak apa-apa. Kalau kita kan nggak bingung. Ya kalau bingung sendiri. Jangan bingungnya tuh kasih tahu ke orang-orang. Kalau itu bicaranya benar bingung ya. Tapi kalau bicara pendapat ya pendapat lah boleh. Tapi kalau pendapat sepanjang ini pendapat nggak akan pernah bisa menghasilkan putusan hukum. Udah banyak kok itu di Polda Metro itu RJ dan selesai begitu aja nggak ada ngeribut itu. Ada orang bikin di medsos bla 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 menjelekan lawannya. Masuk ke cyber tuh diproses proses RJ berdamai selesai. Udah berapa kita nanganin RJ? Gak perlu pakai aspek formal tuh undang-undangnya harus cacat apa enggaknya, nggak perlu. Beres-beres aja itu. Yang penting kan hati tenang, damai. Kadang-kadang kita tanda tangan, udah pulang aja udah. Gak peduli, udah selesai, udah pokoknya akur kalian itu kan. Kata polisi kan, polisi juga senang tuh yang nyidik. Aduh Tuhan mereka sudah berdamai, bersyukur kan. lalu menurut Pak Ugro harusnya kasus ini sudah dihentikan. Itu teori masa lalu itu udah nggak kepake. Oh, old school itu ya. Oh ya ini kan kita udah modif semua nih. Hukum kita udah baru-baru semua nih kan. Ya tapi nggak apa-apa kan namanya Pak Ugro Seno yang nyampaikan kan masa lalu juga nggak apa-apa kan. Romantisme masa lalu kan. Jadi begini. Ada kita dicemarkan. Diolipa dicemarkan oleh banyak akun yang berbeda di TikTok. Akun A bilang begini, akun B bilang begini, akun C bilang begini, akun D. Sampai ada 5 akun yang berbeda nggak saling kenal mereka nih. Mencemarkan kita di TikTok. Pencemaran nama baik. Kita bikin laporan polisi. Satu laporan polisi kita untuk 5 orang akun ini. Karena materinya sama, tapi nggak saling kenal. A, B, C, D. Kita laporin tuh. Tek. Kita sebagai pelapor dengan satu laporan polisi. Berjalannya waktu, semua kena panggil nih. Ketahuan aja tuh mereka tuh sama penyidik tuh. Penyidik cyber ini kan jago-jago tuh. Udah ngumpet di Gunung Slamet, ketahuan itu. Tangkep. Satu lagi, dia lagi ngumpet di Kalimantan tuh. Di daerah Muara Tewe, ketangkep lagi. Ulang tahun, lagi tidur. Iya, lagi tuh tangkap. Tuh, tangkap. Bawa ke Jakarta lagi kan. Dari Muara Tewe jauh kan. Iya. Satu lagi ngumpet di Pulau Lembe, di Bitung kan. Lagi senang-senang dia, ketangkep lagi. Bawa dari Pulau Lembe, dari Bitung ke Jakarta lagi. Ada di Papua, ketangkep lagi. Ada dari Morowali, ketangkep lagi tuh. Bawa tuh. Jadi ada 5 akun ini dibawa tuh ke Jakarta. Satu pasal laporan. Satu laporan, karena kan mereka nggak saling kenal nih kan. Tapi hinaannya sama nih. Mungkin mereka ngeliat dari medsos kita, jadi mereka hina-hina lah kan begitu kan. Orang mungkin pada sebel sama kita kan. Pas sampai di Polda Metro nih, di cyber nih, di lantai 5. Kita dipanggil nih. Dah mereka mau RJ tuh. Datanglah kita kan. Ternyata pas kita datang ke lantai 5 Polda Metro di cyber itu, yang mau RJ itu cuma satu akun. Satu akun, satu pemilik akun. Satu pemilik akun. Bang, saya mau RJ sama abang, minta maaf bang. Abang terima nggak bang? Kita juga kan namanya orangnya baik hati juga kan. Yaudahlah, lu RJ kita terima deh. Lalu Pak Penyidik ini mau RJ nih kita terima lah, nggak tega juga kita ini tanda tangan lah kita berdamai berdua. Oke. Dah, saya maafkan dia, kita berdamai. Oke. Saya terhadap dia, saya cabut laporan ke dianya. Karena pencemaran nama baik saya cabut, udah selesai. Tapi kan laporan kita cuma satu nih kan. Terhadap si A ini yang dari Gunung Slamet kita lepaskan dia. Berdamai kita. Hilang dia sebagai pelaku karena kita maafkan berdasarkan undang-undang, hilang deh sebagai pelakunya. Sebagai pelaku ya. Tersangkanya hilang. Udah kan tinggal 4. Yang dari Muara Tewe, dari Muara Tewe, dari Bitung, dari Morowali sama satu dari Papua tuh. Iya, Papua. Udah, tinggal 4 ini kan. Mereka nggak mau berdamai.
Kan kita lapor polisi 1. Minggu depannya datang tuh yang dari Bitung tuh dari Pulau Lembe. Bang, kami dari pulau nih, Bang. Ya udahlah, Sebagai kau minta pelapor. RJ, ya udah kita damaikan aja lah. Ya kau di RJ, udah kau pulanglah ke Pulau Lembe biar jadi nelayan lagi kan di pulau sana kan. Oke, tanda tangan kita berdamai. Selesai yang 2. 2. Laporannya masih tetap 1. Oh, 3, sisa 3. Sisa 3. Yang 3 ini keras nih. Nggak mau bikin RJ. Legal nggak lah satu laporan ini terhadap 3 orang ini? Itu abang yang harus jawab. Saya. Jawabannya adalah legal. 2 dilepaskan karena RJ berdamai. Tinggal korban masih tetap 1. Pelakunya masih tetap ada 3. LP-nya cuma 1. Sah dong berjalan terus sampai ke kejaksaan. Nggak ada sistem bundling kan? Yang disebut bundling adalah yang 3 orang ini masih tetap di bundling. Yang 2 sudah lepas dari bundling. Kita udah ambil contoh tadi kan? Apakah kemudian yang 3 ini kemudian nggak bisa dipidanakan? Lah kan korbannya ada, masih kita nggak merasa adil. Kan keadilan dasarnya. Nggak adil juga kan? nggak mau berdamai. Nggak mau berdamai, kan mungkin sakit hati dong. Sakit hati kita nih. Ya udah sampai sidang lah ya. Oke. Jadi kalau pihak Roy sekarang berjuang, berupaya untuk menghentikan penyidikan kasus ini, keberlanjutan kasus ini, Nggak bisa. dan tidak mau RJ, Kan rohnya itu rasa mustahil. mustahil. Tetap sampai sidang. Karena apa? Korbannya masih sakit hati, masih merasa nggak adil. Jangan karena aspek formal, kemudian keadilan itu dicoret. Balik lagi ya ke falsafah hukum. Iya. Lah kan kita merasa nggak adil loh. Kalaupun nanti mereka bilang, kan ini harus diuji nih. Karena kan yang 2 udah RJ, kami 3 kan kami ini, tapi kan kita laporan 1. Ya udah uji aja lah. Coba uji di mana? Pra peradilan kan? Datanglah mereka ke pra peradilan. Tahu hakim bilang apa? Kalaupun penyidik dikalahkan, hakim akan bilang, kau bikinlah bundling yang baru. Tetap proses. Kan begitu. Jadi cacat formil dalam persoalan ini nggak kemudian menghentikan perkaranya. Perkara tetap jalan karena masih ada yang tidak adil tadi. Karena masih ada yang merasa dirugikan. Masih dirugikan. Tinggal formaturnya. Bagaimana pembuatan format barunya. Administrasinya dibuat yang baru lagi bagaimana. Kan itu aja persoalannya.